Manusia adalah makhluk yang paling spesial di antara makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. Manusia itu mempunyai sisi yang sangat istimewa, yaitu manusia mempunyai akal dan hati. Manusia dengan akalnya mempunyai kemampuan untuk menalar, menganalisis, dan menyimpulkan setiap kejadian yang ada. Akal adalah suatu kelebihan yang hanya dimiliki oleh manusia. Karena dengan akalnya manusia mampu untuk memahami mengenai eksistensi dirinya, dan dengan akalnya pula manusia bisa berupaya untuk mengenal keberadaan dari Sang Pencipta. Manusia dengan hatinya mampu untuk menimbang mengenai setiap kesimpulan yang dibuat oleh akalnya itu, baik atau buruk, benar atau salah, dan sebagainya. Lalu, dari mana manusia itu berasal? Untuk apa dia hidup? Dan kemana setelah dia mati? Konsep pertanyaan ini sering disebut oleh masyarakat Jawa dengan falsafah sangkan paraning dumadi. Sangkan berarti dari mana? Paran berarti kemana? Dumadi berarti dibentuk, dibuat, ataupun dilahirkan. Konsep ini menuntun orang Jawa untuk mengenal Sang Pencipta melalui pemahaman, penghayatan, dan penalaran spiritual yang melahirkan perpaduan antara olah pikir dan olah batin sekaligus. Falsafah sangkan paraning dumadi merupakan konsep kesadaran lahir dan batin bahwa hidup manusia di dunia ini berasal dari Sang Asal Muasal yang maha sempurna, dan akan kembali pula kepada Sang Asal Muasal yang maha sempurna. Dalam sejarahnya, orang Jawa senang melakukan olah tirakat, yaitu mengolah kemampuan lahir dan batin untuk mendapatkan kerohanian diri yang tinggi dan mampu mencapai titik kasampurnaan hidup yang sejati. Untuk mencapai itu semua diperlukan membuka suatu pintu, yaitu dengan memahami makna dari sangkan paraning dumadi. Ajaran Jawa ini sering disebut dalam berbagai naskah Jawa kuno, seperti Serat Dewa Ruci, Serat Wirid Hidayat Jati, Serat Wulang Reh, dan lain sebagainya. Dengan memahami konsep itu, orang Jawa berharap bisa mendapatkan hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna ialah hidup yang memiliki kesadaran bahwa wujud diri ini adalah manifestasi dari sifat-sifat Sang Pencipta. Ajaran sangkan paraning dumadi mengajak manusia untuk memahami asal-usul manusia agar mengetahui sejatinya keberadaan Sang Pencipta. Karena di dalam ajaran ini disebutkan, sopo sing ngerti asale bakal ngerti sejatine uripe. Maknanya bahwa manusia itu harus memahami dari mana dia berasal untuk mengetahui sejatinya kehidupannya. Manusia itu berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Dalam hal ini, berasal dari Tuhan dimaknai dengan sangkan atau dari mana. Tuhan adalah zat tunggal yang menciptakan manusia. Tuhan menjadi asal muasal segala sesuatu yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan manusia. Manusia merupakan wujud dari kehendak Tuhan. Makanya manusia disebut dengan mikrokosmos, yang berarti manusia itu sebagai pancaran Tuhan. Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, karena memiliki akal dan budi yang bisa berupaya untuk menemukan jalan untuk kembali kepada Sang Asal Muasalnya. Dan kembali kepada Tuhan berarti mati. Mati tentu akan dialami oleh seluruh manusia. Mati merupakan suatu pengalaman spiritual di mana manusia akan terpisah antara jasad dan sukmanya. Jasad akan kembali ke dalam tanah dan sukma akan kembali kepada Sang Pencipta. Untuk kembali kepada Sang Pencipta, manusia diharuskan untuk mempersiapkan bekalnya.
Untuk mendapatkan bekal yang baik itu, manusia harus mampu memahami tujuan hidupnya itu untuk apa. Agar mampu mengenali tujuan hidupnya itu, manusia harus terlebih dahulu memahami tentang siapa dirinya. Ketika manusia sudah mampu memahami tentang siapa dirinya, dia akan mampu memahami tentang keberadaan dari Sang Pencipta. Inilah konsep yang diajarkan dari Sangkan Paraning Dumadi. Konsep Sangkan Paraning Dumadi ini juga dikorelasikan dengan makna di dalam Al-Quran yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali. Manusia itu merupakan milik dari Sang Pencipta. Manusia merupakan bentuk dari kehendak Tuhan untuk menjadi khalifah di dunia ini. Manusia tidak berhak untuk merasa memiliki tentang dunia ataupun hidupnya, karena sejatinya semua itu adalah milik dari Sang Pencipta. Tentu, semua yang diciptakan, semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ada. Tuhan merupakan bentuk zat yang berdiri sendiri. Dia Maha Suci, tidak bergantung kepada suatu apapun. Di dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan, sejatine ora ana apa-apa, awit dok masih awang uwung durung ana sawiji-wiji, kang ana dingin iku ingsun. Ora ana pangeran ananging ingsun. Sejatine zat kang amoho suci anglimputi ing sifat ingsun, anartani ing asma ingsun, amran tandangi ing penggalih ingsun. Sesungguhnya tidak ada apa-apa, karena ketika masih kosong belum ada sesuatu pun, yang ada lebih dahulu adalah aku atau Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku, zat yang maha suci, yang meliputi sifatku, menyertai namaku, dan menandai perbuatanku. Sebelum diciptakan manusia, tentu Tuhan telah menciptakan alam kekosongan, alam yang menjadi titik nol dari seluruh proses penciptaan Tuhan. Setelah menciptakan alam kekosongan atau alam awang uwung, Tuhan menciptakan manusia dari unsur alam, yaitu tanah yang dibentuk dan ditiupkan roh ke dalamnya. Maka manusia itu mempunyai dua unsur, yaitu jasmani, sebagai materi benda yang diciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, air, udara, dan api. Karena asalnya dari bahan alam, maka kelak jasmani ini akan kembali ke alam pula. Yang tanah akan kembali kepada tanah, yang udara akan kembali kepada udara, yang api akan kembali kepada api, dan yang air akan menyatu kembali kepada air. Unsur yang kedua yaitu roh. Roh yang di dalamnya terkandung jiwa, merupakan sesuatu yang tidak berwujud materi, terdiri dari tiga unsur rohaniyah, yaitu akal, nafsu, dan hati. Dari unsur-unsur itulah manusia bisa melihat, mendengar, merasakan kasih sayang, bisa marah, bisa membenci, bisa berpikir, dan lain sebagainya. Roh ini di dalam Al-Quran juga disebutkan. Kemudian dia telah menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagi kamu. Itulah asal-usul manusia, bahwa manusia itu berasal dari sang asal muasal, dan akan kembali kepada sang asal muasal pula. Lalu, untuk apa manusia itu diciptakan?